Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ibnu Solah dalam pembahasan kita yaitu seputar bisnis internasional. Kali ini topik yang akan kita bahas yaitu global environment atau yang biasa kita kenal dengan lingkungan global. Sebelum kita lanjut, simak baik-baik materi yang akan disampaikan ya. Selamat menonton. Mengapa turut dalam bisnis internasional? Tentunya hal ini timbul dalam benak kita. Adapun beberapa hal yang mempengaruhinya, yaitu yang pertama, permintaan asing yang menarik. Tentunya permintaan asing ini didasarkan oleh kebutuhan konsumen yang ada di negara tersebut, sehingga perusahaan membuatkan keperluan tersebut dalam sebuah produk. Yang kedua, kapitalisasi teknologi. Tentunya perkembangan teknologi yang ada di zaman ini akan terus-menerus berkembang. Hal ini membuat kemudahan bagi setiap pekerjaan manusia. Maka dari itu, dalam perkembangan bisnis internasional diperlukan teknologi yang mumpuni dalam mendukungnya. Selanjutnya, gunakan sumber daya murah. Dalam membangun sebuah bisnis internasional, terkadang perusahaan melihat sumber daya yang ada di dalam negara tersebut. Umumnya, perusahaan akan menaruh bisnis yang ia gunakan di dalam sebuah negara yang memiliki nilai sumber daya yang cukup murah. Selanjutnya, aneka ragam secara internasional didasarkan oleh budaya yang ada di negara tersebut, sehingga dapat menciptakan berbagai produk sesuai kebutuhan bagi para konsumennya. Hal ini membuat perusahaan menciptakan berbagai inovasi dalam membuat produk yang diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya, bagaimana perusahaan melibatkan bisnis internasional? Yaitu yang pertama, impor, yang kedua, ekspor, yang ketiga, investasi asing langsung atau direct foreign investment atau DFI. Yang selanjutnya, persekutuan strategis atau strategic alliances. Baik, kita membahas impor terlebih dahulu. Impor merupakan pembelian produk-produk asing untuk domestik. Yaitu yang pertama ada hambatan perdagangan pemerintah. Salah satunya yaitu tarif. Tarif yang mahal akan membuat hambatan pada proses bisnis. Tentunya tarif ini sangat-sangat mempengaruhi keuangan dari sebuah bisnis dalam perusahaan. Kuota atau batasan jumlah produk yang dapat dibawa ke dalam negara. Dalam paket pengiriman, ada pun beberapa perusahaan pengiriman yang membatasi pengiriman barang yang akan dibawa ke dalam sebuah negara dikarenakan kuotanya yang terbatas. Batasan itu dibuat untuk memberikan keadilan untuk para pengusaha-pengusaha lain dalam mengirimkan produknya. Semakin banyak produk yang dikirimkan, maka akan berdampak pada tarif yang di awal kita bahas tadi. Selanjutnya, hilangnya hambatan perdagangan. Di antaranya yaitu AFTA atau Asia Free Trade Agreement. Dalam AFTA ini, tentunya setiap orang mempunyai kebebasan dalam
berbisnis secara internasional dengan melebarkan bisnisnya di dalam negara lain. Hal tersebut memberikan keuntungan yang baik bagi perusahaan tersebut sehingga lebih berkembang dan menghasilkan keuntungan yang besar. Yang kedua adalah NAFTA, North American Free Trade Agreement. Pada NAFTA ini merupakan kebebasan hambatan juga yang berada di kawasan kawasan Amerika Utara. Amerika Utara ini terbentuknya NAFTA sebelumnya didasari oleh American Canada Trade Area. Selanjutnya yaitu ekspor, merupakan penjualan produk bukan untuk domestik tetapi dikirim dan dijual ke luar negeri. Keunggulan absolut yaitu kemampuan bangsa untuk menghasilkan suatu barang dengan murah dibanding negeri lain. Tentunya ekspor ini sangat berpengaruh kepada keuangan di sebuah negara. Jika ekspor ini lancar, maka negara tersebut akan memiliki keuntungan untuk memakmurkan dan memajukan negaranya. Selanjutnya keuntungan komparatif atau kemampuan bangsa untuk menghasilkan beberapa barang dengan lebih mudah atau lebih baik daripada yang lain. Selanjutnya nilai tukar merupakan faktor terpenting juga dalam sebuah transaksi. Selanjutnya yaitu persekutuan strategis atau strategic alliances. Yang pertama yaitu joint venture, yaitu kesepakatan antara dua perusahaan tentang produk atau proyek tertentu. Yang kedua yaitu alternatif joint venture, yaitu meliputi dua perusahaan dalam menghasilkan produk. Yang ketiga yaitu international licensing agreement, yaitu perusahaan lisensor mengizinkan perusahaan asing atau pemegang lisensi untuk menghasilkan produknya. Selanjutnya 5 karakteristik negara asing. Yang pertama yaitu budaya. Budaya tersebut perlu kita pahami dalam menjalani bisnis internasional. Perusahaan harus menyesuaikan dengan kultur atau budaya di negara tersebut, sehingga terjadi kesamaan, terjadi sebuah hubungan yang baik dalam kita membangun bisnis tersebut dan mengembangkan bisnis tersebut di negara itu. Selanjutnya sistem ekonomi. Tiap negara tentunya mempunyai sistem ekonomi yang berbeda-beda. Hal ini perlu dipahami oleh pengusaha dalam menjalankan bisnis internasional. Selanjutnya kondisi ekonomi yang juga harus dipahami dan dianalisa dalam pengembangan sebuah bisnis. Yang keempat, nilai tukar. Seperti yang kita bahas tadi, nilai tukar merupakan salah satu faktor terpenting yang perlu kita tahu dan kita analisa dalam menyesuaikan dengan strategi bisnis kita. Yaitu yang kelima adalah ada risiko political risk, di mana risiko politik ini akan mempengaruhi bisnis yang ada di negara tersebut. Jika politiknya baik, maka situasi ekonomi juga akan baik. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat kita bahas untuk saat ini. Tetap pantengin video selanjutnya untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.